Baik-baik, selamat pagi juga. Hari ini kita ada di San Francisco. Ya. Hari ini tujuannya apa di San Francisco? Kemarin sempat diundang untuk jadi speaker di Permias. Jadi sekarang masih anggota Permias. Sekarang nggak, saya justru baru balik 2 bulan lalu, jadi masih trying to settle in di US. Ya, tapi dulu sekolah, tapi sekarang udah selesai sekolah kan? Kayak ya. Boleh cerita tentang perjalanan Rini sekolah di Amerika? Jadi di tahun 2002 saya pindah dari Jakarta ke San Francisco. Waktu itu saya ambil S2 di Academy of Art University, jurusan animation. Di San Francisco? Di San Francisco, ya. Okay. Terus saya lulus tahun 2005. Terus ngambil sempat internship di game company di San Francisco juga, terus kerja full time di San Francisco selama setahun. Terus baru dari situ pindah ke Los Angeles. Pindah ke LA. Di sana. Di LA sekolah di situ juga? Enggak, jadi di LA saya udah kerja ya, kerja sebagai animator. Ya. Animator, ya. Boleh terangkan apa itu animator? Jadi animator itu yang bertugas untuk menggerakkan karakter. Jadi saya sendiri nih karakter animator tapi di bidang 3D, like 3D animation. Jadi kerjanya semua involved in computer. Jadi tugas saya itu menggerakkan 3D karakter di computer, make it alive, make it looks like it's alive. Apakah itu make it alive? Apakah benar-benar kelihatan kayak orang sendiri atau mungkin kasih contoh kayak apa? Iya, kebetulan saya kerjanya di bagian VFX. Jadi VFX itu lebih ke arah like live action movie. Jadi ada dua macam, ada yang featured animation yang seperti Pixar, Disney, DreamWorks, cartoony kind of style, sama VFX yang live action. Nah, saya di VFX-nya. So, our job is to make the character looks like move realistically sampai penonton itu nggak bisa bedain itu aktor beneran atau itu 3D karakter. Jadi blendin sama live action ya. Jadi project apa yang Rini pernah kerjakan sekarang? Saya pernah kerjain film, my first movie is The Adventures of Tintin. Terus The Avengers, Iron Man 3, both Hobbit, jadi Hobbit 1 sama Hobbit 2, dan Hunger Games 2. Yang Hobbit kenapa di Australia? Di New Zealand. Oh, sorry, Yeah. New Zealand. Actually, all the movies saya work di New Zealand. Kebetulan emang saya kerja di sebelumnya kerja di Weta Digital yang base-nya di New Zealand. Dan Hobbit movie itu salah satu franchise mereka gitu. Jadi mereka mereka satu company yang ngerjain Hobbit semua. Tapi kenapa? Apakah mungkin dia punya environment atau? Iya, untuk Hobbit. Jadi Weta Digital dulu yang sempat ngerjain Lord of the Ring juga, dan mereka syutingnya semua di New Zealand. The same thing with Hobbit gitu. Jadi mereka pakai set yang dulu dipakai untuk Lord of the Ring. Beberapa setnya dan mereka perbaharuin lagi gitu. Terus jadi shootnya kebanyakan ada di Hobbiton juga, itu salah satu di North Island di New Zealand. I think New Zealand is a perfect place for it. Karena setnya itu kan Middle Earth, green, very green, a lot of hills, a lot of mountains, Jadi it's a perfect place and not a lot of people. Jadi it's a good set. Nah, biasanya dalam project kayak gitu berapa orang yang kerja kayak Hobbit sama ini? Di Weta sendiri kita mungkin hampir 1.200 orang. 1.200 orang. Maksudnya di satu tempat atau di satu company? Jadi di satu company, iya. It separate into 5 or 6 building gitu. Depend on department. Tapi satu company-nya sendiri itu 1.200 orang. Itu hanya yang digital. Jadi Weta Digital. Untuk live actionnya, itu productionnya itu different company. Jadi mereka ada orang sendiri untuk yang itu. Tapi untuk digital sekitar 1.000-an lebih. Nah, kalau seandainya Indonesia mau bikin semacam Hobbit, possibility? It needs a lot of money. Karena big productions. And it takes a lot of time, at least a year, the production itself, digital productionnya.
nggak termasuk live action. It's possible as long as they can find the funding. That's the main thing. Jadi fundingnya dan udah gitu yang nomor 2-nya itu tenaga kerja. Karena seperti Weta sendiri, New Zealand itu nggak punya banyak tenaga kerja yang profesional di bidang animasi gitu, di bidang 3D. Jadi yang mereka lakuin, mereka hire semua, nggak semua, tapi maksudnya banyak tenaga kerja dari luar, dari Australia, dari US, UK, and there's from Asia, Japan, Singapore, dan termasuk Indonesia. Itu jadi mereka mau nggak mau mereka mesti bawa tenaga kerja masuk. But it also bring money to the country. It develop the economy in the country itself. Jadi kalau misalnya Indonesia mau ngelakuin something similar to that, they have to be ready to hire people to live, bring it in to Indonesia. So. Nah, waktu ini apply, kualifikasinya apa? Kualifikasi untuk pekerjaan saya ini sebenarnya simple. Just your work, cuman yang kita nyebutnya demo reel atau portfolio gitu. Portfolio, iya. Di bidang saya itu semua bentuknya dalam movie. So pas saya apply itu saya cuman saya upload video saya di website, kirim linknya ke mereka, so they watch it over there, and then that's about it. Jadi video animation dari kerjaan saya yang sebelumnya. Kalau menurut ini bagaimana perkembangan animation di Indonesia? Makin lama sih makin berkembang ya, terutama belakangan ini. Baru aja minggu kemarin saya lihat ada hasil short film dari lakon animasi di Jogja, and it's getting a lot better. Ya, jadi it's developing. Tenaga kerjanya juga semakin lumayan banyak, tapi standarnya masih belum rata. Jadi ada yang bagus, ada yang juga yang nggak bagus gitu. Standarisasinya belum ada gitu. Dan dibandingin sama mungkin negara yang seperti Singapura dan Malaysia, it's still a little bit below in terms of animation. But it doesn't mean that it has to stay that way. Gitu. Karena industri animasi di Indonesia itu masih baru. Kliennya juga masih belum banyak mengerti tentang proses productionnya gitu. So it's still gonna go pretty far. Jadi yang pertama adalah education, yeah. Bukan equipment. Not necessarily. I mean, kalau untuk big productions, in the end you need the equipment. Tapi untuk pertamanya, tapi kalau kita nggak ada skillnya, you can't really go too far. Ya, masih artistic. Iya, artistic creative skillnya. Ya, ya. Jadi kalau tidak salah ini juga ada bikin online school, ya. School. Coba ceritakan sedikit. Jadi mulai dari tahun kemarin pas saya masih tinggal di New Zealand, saya mulai mengadakan sistemnya mentoring, jadi mentoring program, but it's online, semuanya online karena saya waktu itu masih tinggal di New Zealand. Jadi pakai Skype atau pakai? Ya, kita pakai Google Hangout. Google Hangout. Kita pakai Google Hangout. Jadi kita ketemu 2 minggu sekali, selama setiap kali pertemuan itu sekitar sejam. It's live. You know, we do video chat. Saya kasih a little bit of lecture, terus kasih tugas dan and everything is assignment based. Jadi studentnya mesti ngerjain tugas. Dari situ, nah setiap pertemuan itu kita bahas tugasnya. I'll give them notes, critic. 2 kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu. Yeah, I think it's a pretty full-on program karena it's a short course, cuma 12 minggu, 3 bulan. Itu per levelnya 3 bulan. Dan student they have to really work hard, you know. But it's doable. I mean that's what I did in school, and I think it's doable. Jadi dan in between kelasnya mereka bisa email saya kalau misalnya ada pertanyaan, so they don't have to wait until the next class, you know. So I mean that's how the online class works. Yeah, and I think it's gonna be kind of the new way of learning, especially for Indonesia gitu. So, karena I still can get experience from here and I can share it. You know, dan teman-teman yang dari Indo yang tinggal di LA dan di US bisa bantu share tanpa harus pindah ke Indonesia gitu.
So it'll be a good way. Kesan-kesan apa yang Rini ingin beri ke pembaca Kabari? Like biasanya yang saya bilang, pas misalnya saya ketemu dengan student yang di sini gitu, they always ask like how to get a job, like can I get a job here, Jadi waktu Rini sekolah kalau salah masih foreign student. Yeah, foreign students, dan tentunya juga saya sama mengalami permasalahan yang sama gitu, like always worried, khawatir gitu loh, bisa nggak ya dapat kerjaan, bisa nggak survive di sini. But I think you can do it. Anyone can do it. You just have to work really, really hard for it. How did you do it? I worked really hard for it. Selama sekolah 3 tahun itu, I spent most of my time in computer lab. Computer lab. Yeah, saya pretty much stay there almost every day. Sampai mereka tutup dan diusir-usirin pulang. It's closed, like you gotta go home. Like, biasa jam 2 pagi. So I spent almost every day there. Pretty much I had no life for that 3 years, just school. But it paid off. Like setelah itu begitu kita dapat kerjaan, then you can start having life. So you gotta choose the priority, I guess. Final question. Kok animasi? I know it's really weird. Base saya sebenarnya architectures. Jadi saya lulusan Parahyangan Bandung. Di jurusan arsitektur. Tapi dari situ tuh mulai belajar 3D untuk arsitektur gitu. Tapi akhirnya lama-lama kepikir kayaknya lebih suka building something in computer daripada I guess in real life. I guess you can say I like the fantasy world of it. Terus dari situ baru mulai menggeluti bidang ke arah film animations, and I do like the fantasy part of it. It's imaginations. It's something that you can't find in the real world. But tapi di dalam film, like you can do anything you want. It's a movie. I think that's part of the interaction. So. Oke, Rini, terima kasih untuk interview hari ini. Sampai kita berjumpa lagi. Sama-sama, makasih juga.